Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Welcome back to my channel again ya. Siang ini kita akan belajar untuk mempropagate atau memperbanyak tanaman dengan menggunakan media sphagnum moss. Nah, untuk teman-teman pemula yang belum tahu atau belum pernah lihat ya, sphagnum moss itu seperti apa. Nah, jadi ini seperti ini teman-teman. Ini adalah sphagnum moss ya, atau lumut yang bisa digunakan untuk media tanam ya. Nah, jadi ini lumutnya ini dalam kondisi kering ya. Nih, dalam kondisi kering seperti ini ya. Dan semalam ini sudah saya rendam pakai air biasa ya. Jadinya mengembang seperti ini. Nih, ya. Nah, kali ini media yang akan tanaman yang akan aku propagate itu adalah Rhaphidophora tetrasperma. Jadi ini adalah cacahan ya dari indukan yang beberapa waktu lalu pernah aku tunjukin ke kalian juga ya. Nah, ini memang daunnya nggak utuh ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa mencacah atau propagate tanaman, jadi pasti kalian ngerti ya kenapa daunnya nggak utuh kayak gini. Jadi sebetulnya daun pancing yang satu ini hanya untuk sebagai contoh kalau itu memang benar-benar jenis tanamannya ID-nya tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dia kuning atau gosong terbakar kayak gini itu sebetulnya tidak masalah. Yang jadi pokoknya itu adalah akarnya ya. Nih, akarnya hidup ya. Dan ini juga sebetulnya tunasnya sudah mau nongol nih ya. Jadi aku curhat sebentar ya, aku curhat sedikit. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin ada si newbie ya, jadi dia beli cacahan Rhaphidophora tetrasperma seperti ini ya via online. Jadi mungkin selama di pengiriman itu terkena sinar matahari, jadi agak gosong, daunnya itu gosong seperti ini. Gosong hitam, bukan sampai sampai garing kering kayak gini sih enggak. Nih. Kalau ini udah garing ya, udah kering ya. Nah, jadi daunnya tuh burn ya, sunburn aja. Jadi ceritanya dia langsung ngomel-ngomel ya, ngomel-ngomel, "Mbak, kenapa daun aku gosong?" Padahal sudah dijelaskan bahwa bibitan ini hanya daun pancing. Jadi kalau daun pancing, teman-teman tuh cuma daun satu kayak gini ya. Nah, kalau buat yang sudah paham dan udah biasa mencacah ya, sebetulnya daun kayak gini tuh tidak jadi masalah. Daun pancing itu hanya untuk menjelaskan atau menekankan kalau ID-nya itu memang benar-benar asli, bahwa bonggolan ini memang benar-benar asli Rhaphidophora ya. Tapi kebanyakan ya, sepengalaman aku yang suka beli online atau yang suka belanja-belanja di online plant shop, baik di Instagram atau di ya dimanapun ya, biasanya kalian pasti akan komplain kalau misalnya dapet bibitan yang seperti ini. Padahal kalau misalnya sudah dijelaskan dari awal oleh sellernya ya, mestinya kalian nggak usah komplain. Karena kalau memang dia jelaskan itu memang daun pancing ya. Jadi daun pancing itu memang hanya satu kayak gini. Sebetulnya kalaupun aku mau potong ini tidak masalah juga. Karena ini pertama ini akarnya udah oke ya. Kedua ini tunasnya juga mau muncul ya. Tapi ini sengaja tidak aku potong daun pancingnya karena untuk nunjukin aja supaya juga nggak salah identifikasi ya, nggak salah ID. Tapi salah satu alternatif ya, nanti di pot itu bisa kalian tulis ID-nya apa di sini ya. Oke, jadi itu ya sekilas info pengalaman aku menangani buyer yang mungkin masih newbie ya. Jadi daripada ribet, males berdebat, jadi lebih baik aku ganti aja. Karena memang kalau sudah sampai ekspedisi atau di travel itu tanggung jawabnya bukan di seller lagi ya sebetulnya. Tapi juga kalau misalnya yang penting kalian cek pas beli tanaman akarnya, kalau akarnya udah kayak gini insya Allah oke lah ya. Kalau daunnya cuman sebelah, namanya aja daun pancing ya, sebetulnya tidak jadi masalah ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ini sphagnum moss atau media tanam ya, segini. Ini aku nggak timbang ya, pokoknya satu kantong dia isinya full. Jadi aku semalam merendam separuh aja dan hasilnya ini. Nah, untuk potnya di sini aku pakai pot bekas minuman kopi-kopian gitu ya. Nah, itu aku nggak buang, aku cuci. Nah, terus di bawahnya kita buatin lubang ya. Boleh pakai gunting, mau pakai solder, apa aja. Yang penting dia ada saluran untuk pembuangan airnya supaya tidak mengendap ya di akar ya. Kalau mengendap nanti jadinya busuk. Oke,
Simple banget ya, simple banget. Jadi ini kalian siapin dulu potnya ya, pot. Di sini aku punya 2 ya. Setelah itu di sini kita akan isi ya. Ini aku remes dulu ya. Aku keringin dulu. Kenapa pakai sphagnum moss? Karena dia medianya cocok ya untuk pembentukan akar ya teman-teman. Nih. Kemarin ini sebetulnya sudah aku tanam di media racikan aku ya. Tapi aku pengen aja coba ya. Mungkin pakai sphagnum moss hasilnya akan lebih jauh lebih cepat ya. Tuh, jadi caranya seperti ini aja. Tuh. Jadi kalau kalian pengen beli bibitan misalnya, kan tanaman itu kan lagi mahal-mahal ya sekarang ya sejak corona ya. Nah, sejak corona itu daun-daunan harganya naik daun juga. Nah, jadi banyak online plant shop ya atau marketplace itu dia menjual daun yang satu aja, daun pancing kayak gini. Nah, tipsnya buat kalian yang beli tanaman atau bibit dengan daun pancing aja seperti ini adalah kalian minta difotoin ya akarnya. Kalau misalnya akarnya udah bagus kayak gini ya, kayak gini, itu tidak akan jadi masalah kalau daunnya misalnya ada yang sobek misalnya atau ada yang kering sedikit gitu ya, itu tidak jadi masalah tuh. Itu buat yang paham aja biasanya kayak gitu. Jadi tanaman itu kan dia bukan produksi pabrik ya. Tanaman itu kan hasil alam ya, ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada yang sempurna ya. Kadang ada daunnya yang sobek ya, kadang ada daunnya yang apa gitu ya, yang gosong sedikit. Kita nggak bisa, jarang sih kalau ya kalaupun misalnya ada sih tanaman yang sempurna gitu ya, tapi harganya juga sesuai dong ya dengan kualitas tanaman tersebut. Tapi kalau kalian pengen jenis plant yang misalnya yang lagi mahal, misalnya seperti Monstera variegata gitu ya, kan lagi mahal nih. Kan kadang suka ada online plant shop yang jual apa cacahannya gitu ya, yang satu daun tapi daunnya itu misalnya ada yang sobek. Itu kan pasti dia jual harganya agak miring dari yang standar. Kalau misalnya satu daun itu 1 juta, kalau yang perfect dia minta 3 juta, kita pasti pilih yang 1 juta dong. Nah tapi 1 juta tuh nggak mungkin sama kualitasnya daunnya dengan yang 3 juta, pasti ada cacatnya gitu, pasti ada. Namanya aja daun pancing ya, daun pancing ya cuman 1 daun gitu ya. Nah ini aku kemarin semalam aku rendam separuh aja tapi hasilnya banyak banget. Jadi ini masih bisa dipakai untuk tanaman lain nih ya. Udah kayak gini aja, praktis, terus juga bersih ya, nggak kotor-kotor nih. Ini aku tanam, tambahin sedikit deh nih. Terus ini gimana? Ini akan aku letakkan di tempat yang teduh ya, jangan kena panas ya, karena dia belum keluar daun barunya. Nanti kalau udah keluar daun baru harganya juga udah beda lagi dengan yang masih 1 daun kayak gini tuh ya. Ini sekedar daun pancing, jadi tidak masalah. Kalau buat aku sih nggak masalah, apalagi tunasnya tadi teman-teman udah lihat ya, udah nongol ya tuh. Nah begitu, gampang banget ya. Nah yang ini, yang masih lebihan ini teman-teman bisa pakai untuk topping atau dicampur dengan media tanam. Tapi kalau aku kayaknya aku pakai buat topping aja gitu ya, cantik ya. Terus juga dia fungsinya ini, dia bisa bikin lembab ya, media tanamnya nggak cepet kering ya, nggak cepet panas. Nih jadi seperti ini ya. Jangan lupa teman-teman kalau mau pakai gelas kopi-kopian bekas-bekas kayak gini, jangan lupa bawahnya dibikin lubang ya. Ini aku pakai gunting aja supaya airnya keluar nih ya. Terus kalau untuk penyiraman boleh kita pakai larutan B1 ya pada saat penyiraman. Ini aku taruh outdoor tapi di bawah kanopi, biasa di tempat yang sebelah situ ya. Tuh. Nih aku taruh di sini. Udah cukup, nanti sore bisa disiram. Nih gampang banget ya.
Ini dengan media sphagnum moss ya. Sebelumnya aku pertama kali aku cacah dengan menggunakan media tanam meracikan ya, media tanam meracikan. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ini kelihatan ya. Jadi kayak kelebihan pakai gelas bening kayak gini, kita bisa cek gitu ya akarnya udah segimana gitu ya. Nih kelihatan, bisa dibaca. Kalau pakai pot yang biasa kan kita mesti bongkar-bongkar dulu baru mau ngeliat, baru kelihatan akarnya segimana. Oke, thank you. Mudah-mudahan dia cepet keluar daun baru ya. Kalau udah keluar daun baru, yang ini nanti kita akan buang ya. Nih. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Clear ya, clear. Silakan teman-teman newbie yang mau coba propagate ya. Kalau udah kalian propagate, udah keluar daun baru, bisa kalian jual lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum.